Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat keceriaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang bugot. Di sini apakah ada yang tahu tentang apa itu bugot? Saya, Pak. Bugot itu ialah pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, Pak, atau terhadap imam atau pemimpin yang sah dalam suatu negara. Ya, betul sekali. Jadi secara ringkasnya bugot itu ialah pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Yusuf hadir, Pak. Selanjutnya Yunus hadir, Pak. Zakaria hadir, Pak. Yahya hadir, Pak. Alhamdulillah, semuanya sudah lengkap ya pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya anak-anak semua menyiapkan peralatan pelajarannya agar nanti bisa mencatat hal apa saja yang Bapak sampaikan dalam materi bugot kali ini. Marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari materi bugot. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bugot, bagaimana itu bugot, dan apa yang dilakukan terhadap bugot tersebut. Mohon anak-anak nantinya menyimak materi yang Bapak tayangkan dan penjelasan yang Bapak sampaikan mohon didengar dengan baik-baik, dan apabila ada pertanyaan nantinya bisa untuk ditanyakan dengan Bapak. Pengertian bugot. Bugot secara bahasa bentuk masdar dari kata al-bugot dengan arti melampaui batas atau perbuatan zalim dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan al-bagyu atau bugot dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia yang lainnya. Adapun bugot secara syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak terhadap pemimpin Islam yang terpilih secara sah, atau tindakan yang dilakukan bugot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang pemerintah atau perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Al-Qurtubi mendefinisikan bugot sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali atau rujuk kepada ketaatan tersebut. Nah, jadi melalui beberapa definisi yang Bapak telah sampaikan, jadi secara singkatnya bugot ialah memberontak terhadap pemimpin atau pemerintah yang sah yang ada dalam suatu negara tersebut. Seseorang bisa dikategorikan sebagai bugot dan bisa dikenai had bugot
jika memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 kriteria ya anak-anak. Yang pertama ialah memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun persenjataan. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban tersebut. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang terakhir ada imam yang mereka taati. Nah, jadi jika hanya ada 4 syarat ini, maka seseorang tersebut atau kelompok tersebut bisa dikatakan dengan bugot atau pemberontak. Seperti itu. Lalu selanjutnya, tahapan-tahapan menghadapi bugot. Nah, jadi bagaimana ketika ada satu orang atau sekelompok orang yang melakukan pemberontakan. Nah, jadi ada beberapa cara-cara atau tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk menghadapi bugot tersebut. Yang pertama ialah dengan mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Lalu yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberikan ultimatum atau mengancam bahwa mereka akan diperangi. Nah, yang terakhir, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali mengikuti pemerintahan yang sah. Nah, jadi ada 4 cara. Yang pertama ialah ditanya terlebih dahulu apa sebab mereka melakukan pemberontakan. Lalu yang kedua ialah menasehati atau mengajak kembali kepada jalan yang kebenaran yang sesuai dengan pemerintah atau imam yang sah yang ada dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga ialah memberikan ultimatum atau memberikan ancaman kepada mereka bahwa mereka jika tidak kembali kepada jalan yang benar akan diperangi. Yang terakhir ialah apabila semua cara di atas itu tidak dapat dilaksanakan, maka cara yang terakhir ialah diperangi sampai mereka jara dan kembali kepada jalan yang kebenaran. Nah, seperti itu cara menghadapi kaum yang bugot atau kaum yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Lalu selanjutnya, hukum memerangi bugot dan batasan-batasannya. Jadi untuk memerangi kaum bugot itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, bugot yang wajib diperangi, dan yang kedua, bugot yang mubah atau boleh diperangi. Jadi bagaimana itu bugot yang wajib diperangi dan bugot yang boleh diperangi? Nah, jadi anak-anak, kalau bugot yang wajib diperangi itu apabila mereka melakukan salah satu dari tindakan-tindakan berikut. Yang pertama ialah menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adli, yaitu suatu perkampungan yang dimana masyarakat sipil biasa hidup. Lalu yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah atau secara berlebihan atau dengan tidak sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut kepada hak Allah maupun hak sesama manusia seperti pajak, hutang, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang sah yang telah dibaiat dan yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara tersebut. Nah, jadi seperti itu kaum bugot yang wajib kita perangi dalam Islam. Nah, yang terakhir, kalaunya ada kaum bugot, pastinya ada hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bugot, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Artinya, mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Artinya, karena kehadiran negara yang damai dan adil
dapat mengantarkan umat Islam ke dalam kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Lalu yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi atau orang dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, pemberontakan sangat membahayakan bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah. Dan yang keempat ialah memberikan efek jera terhadap pelaku bugot agar mereka tidak memberontak dan tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan, karena kan di sini ada hukuman yaitu diperangi dan itu akan memberikan efek jera terhadap mereka. Lalu yang terakhir ialah memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Nah, seperti itu hikmah adanya bugot ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku bugot ini dan memberikan pemahaman bahwasanya apabila terjadi perbedaan pendapat maka dilakukanlah musyawarah atau mencari jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan yang salah yang di luar dari syariat agama Islam. Nah, jadi seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, selanjutnya kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Di setiap kelompok, kalian Bapak suruh untuk mencari contoh bugot yang pernah terjadi di Indonesia. Bisa dipahami? Nah, silahkan kelompoknya untuk berdiskusi dan mencari dari berbagai referensi, baik di perpustakaan atau maupun di internet. Nah, nanti Bapak minta untuk perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan untuk berdiskusi, Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami berikan contoh bugot yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi menurut kami contohnya ialah pemberontakan G30 SPKI, yaitu gerakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya pada malam hari, dan menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira. Disebut pemberontakan Pak karena di sana adanya perlawanan atau memberontak terhadap jenderal yang sah yang diangkat oleh negara untuk menjadi jenderal di negara ini. Nah, jadi seperti itu Pak, contoh bugot yang pernah terjadi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh bugot yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi contoh bugot menurut kami ialah pemberontakan Permesta, yaitu gerakan yang dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Venji Sumual. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Nah, jadi contoh dari kami ini adalah pemberontakan terhadap pemerintah, yaitu ada sekelompok orang atau militer yang memberontak terhadap suatu pemerintah, yaitu pemerintahan kita ini. Nah, jadi seperti itu Pak penjelasannya dan hasil diskusi kami tentang contoh bugot yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jawaban dari anak-anak semua sudah betul ya. Ada yang menjawab bugot contohnya dengan G30 SPKI dan yang lain sebagainya. Nah, jadi itu contoh-contoh bugot yang pernah terjadi di Indonesia dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk selalu belajar dan tak lupa pula ilmu yang telah kita
dapatkan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.